Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih bersuka cita? Amin. Haleluya. Mari kita menikmati hadirat Tuhan di bulan terakhir, di akhir tahun, di tanggal yang terakhir. Biarlah setiap apa yang kita persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Biarlah musik saja yang menaikkan pujian ini. Sinar jemaat merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini, apakah pernah Tuhan melalaikan setiap kehidupan kita? Tidak. Apakah pernah Tuhan menjauh dalam hidup kita? Tidak pernah, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan saat kita melakukan segala aktivitas kita, mulai dari bulan Januari sampai Desember, itu bukan perjalanan yang sangat singkat, itu perjalanan yang sangat panjang. Apa saja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sampai saat ini? Penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mungkin kita sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin kita sering bikin kecewa pada Tuhan. Mungkin kita bikin sikap hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan pernah meninggalkan setiap hidup kita? Tidak pernah. Karena kasih Tuhan itu besar bagi kita. Malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara mengucap syukur, mengulas kembali 1 tahun apa Tuhan. Ampuni kami. Mungkin di saat kami di dalam fase zona nyaman kami sering melupakan Engkau Tuhan. Kami sering melalaikan Engkau. Mungkin dalam sikap hati kami yang seringkali mungkin egois akan diri kami. Tapi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Bahkan kami bisa berdiri sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan ucapan syukur kita bagi Tuhan malam hari ini. Malam yang sangat indah yang akan kita sambut di tahun yang baru ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Satu hal yang kami pegang sampai hari ini, bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta bagi sidang jemaatmu di tempat ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sampai hari ini kami ada, kami berdiri di tempat ini memuji Engkau. Engkau berikan kami kesehatan sampai hari ini. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sampai
anugerahmu melimpah bagi sidang jemaatmu di tempat ini. Melimpah dan melimpah. Kami percaya Tuhan, tahun 2026 tahun kemenangan bagi sidang jemaatmu GBBS di tempat ini Tuhan. Kebajikan, kemurahan akan selalu mengiringi setiap langkah kami di tahun yang baru. Di dalam nama Yesus, Engkau yang beriman, Engkau yang percaya, katakan bersama-sama amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Iman tahun baru loh, harus bersuka cita. Kasih salam buat kanan kiri kita, bersuka cita di dalam Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan itu penuh kuasa. Amin. Di dalam nama Tuhan apa semuanya yes. Masih semangat? Amin.
bagi Tuhan yang luar biasa. Yuk semuanya saya mau ajak sumur ya Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa. Inilah api kemuliaan Tuhan turun atas kita. Haleluya. Ya semua saya ajak ini. Angkat tangannya ke atas kepala. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terus sampai kita mau mengatakan semoga namanya bagi Tuhan. Haleluya. Semoga menyaksikan cinta kasihnya Tuhan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan segenap hatimu, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku Biarlah malam ini Tuhan, pegang setiap tangan-tangan kami malam ini Tuhan. Jangan Kau pernah tinggalkan sedetik pun hidup kami Tuhan. Di saat Kau memberkati kami tahun 2025 Tuhan, kami percaya dan yakin malam ini Tuhan, Kau juga akan memberkati setiap kami tahun 2026 Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan dari hari ini, yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami ini selalu bersama-Mu Tuhan hari-hari ini, untuk melewati tahun 2006 ini bersama Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang Immanuel selalu menyertai setiap apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami imani itu mulai malam ini Tuhan. Biarlah Kau terus beracara dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami ingin Tuhan, Kau selalu ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini melalui perenungan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh terus merenungkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Berbicaralah melalui hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau dan boleh memberkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan waktu buat kami Tuhan. Meskipun di luar sana Tuhan banyak mungkin yang lebih baik, tetapi kami mau ambil bagian malam ini Tuhan. Untuk kami duduk diam di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Berbicaralah secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Haleluya. Terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita malam hari ini. Bapak Ibu sukacita malam hari ini. Amin. Biarlah sukacita Tuhan boleh ada buat setiap kita pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi. Saya percaya biarlah malam ini Bapak Ibu ambil waktu untuk datang dalam hadirat Tuhan malam ini, sesuatu yang luar biasa. Biar tidak sesuatu yang mengecewakan, tapi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Bapak yang terkasih, malam ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul tentang kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini sudah dipesankan kepada setiap kita untuk tahun 2026. Tema besar kita adalah tentang kerendahan hati. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memberikan pesannya buat kita. Dan tahun depan pesannya adalah tentang kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita bisa melewati tahun 2025 semuanya karena penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita boleh melewati tahun 2025 ini sampai akhir ini. Saya percaya itu bukan karena kekuatan kita. Amin. Tetapi semuanya karena penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saya percaya di tahun 2025 ini kita mengalami sukacita. Amin. Kita mungkin mengalami yang namanya sedih. Kita mungkin pernah mengalami kecewa. Tetapi biarlah bumbu-bumbu tahun 2025 ini boleh membawa iman kita selalu kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, banyak orang bilang, banyak orang prediksi bahwa tahun 2026 adalah tahun yang sukar, tahun yang mungkin sulit dan susah. Tetapi pesan Tuhan malam ini buat kita lakukan untuk kita menapaki tahun 2025 adalah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mau merendahkan hati Bapak Ibu? Di saat Bapak Ibu merendahkan hati di hadapan Tuhan tahun 2006 nanti, saya percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa Tuhan akan berikan buat setiap kita di tahun 2026. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, sebuah pesan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita di tahun 2006, meskipun banyak orang bilang tahun yang susah, tahun yang sulit, tetapi kita percaya di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita mau baca sama-sama dari Amsal 22 ayat yang keempat. Saya minta Bapak untuk bangkit berdiri. Kita boleh menghormati firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang keempat, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Katakan amin. Silakan duduk sekalian, saya ulangi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita daripada memberkati kita.
Jadi Bapak Ibu bisa saja Tuhan memberkati kita hari ini. Tetapi Tuhan lebih penting memperbaiki karakter kita hari-hari ini. Apakah karakter kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah karakter kita sesuai dengan hatinya Tuhan? Itu yang Tuhan mau hari-hari. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bisa saja memberkati Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah, tetapi Tuhan ingin supaya karakter kita dibentuk mulai malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, karakter itu lebih penting daripada berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, engkau punya berkat banyak, tetapi kalau karakter tidak baik, engkau akan menjadi orang yang sombong. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan pengen dengan kerendahan hati ini, Tuhan membentuk karakter kita supaya karakter kita seturut dengan karakternya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karakter tidak bisa membuat engkau bisa bertahan, tetapi karakter membuat kita tetap bertahan dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, kalau karakter Bapak Ibu baik, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, engkau tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karakter itu penting yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita akan belajar tentang rendah hati itu apa tuh? Mungkin bisa bantu saya, rendah hati itu apa? Tidak sombong. Ada lagi? Rendah hati itu apa tuh? Menerima apa adanya. Ada lagi? Rendah hati apa? Sederhana. Opo ini. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar rendah hati di sini adalah rendah hati adalah tidak angkuh, tidak sombong, tidak memandang rendah orang lain. Jadi Bapak Ibu, persentuhan malam hari ini buat tahun 2006, kita tidak boleh angkuh lagi. Kita tidak boleh sombong lagi atau tidak boleh memandang rendah orang lain. Karena Tuhan ingin membentuk karakter kita mulai awal tahun 2026. Dan Tuhan sangat senang dengan orang yang rendah hati, karena orang rendah hati disayang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengen rendah hati atau sombong? Rendah hati atau sombong? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan buat setiap kita adalah kita menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong. Artinya apa Bapak Ibu? Apa toh yang kita banggakan hari-hari ini? Segala sesuatunya yang kita miliki hari ini semuanya adalah titipan Tuhan. Apa toh yang dibanggakan? Mungkin kita punya mobil, mungkin punya rumah. Apa toh yang dibanggakan? Kalau kita tidak punya Tuhan hari-hari, segala sesuatunya sia-sia. Tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita akan lebih tinggi lagi. Jadi Bapak Ibu, kerendahan itu penting dalam setiap kehidupan kita, supaya kita kalau diberkati Tuhan tidak sombong. Jadi Bapak Ibu, seperti Pak Wandi dulu bilang, bong kuburan Cino, yen nek sombong bakat ciloko, bong kuburan mayit, nek wis sombong bakal kecepit. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sombong kau akan kecepit. Jadi Bapak Ibu, hari ini Tuhan pengen supaya setiap kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mau belajar di sini ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama cirinya adalah tidak sombong. Jadi Bapak Ibu, Tuhan pengen supaya setiap kita jangan sombong dengan apa yang kita punya. Kita mau buka Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18, saya akan bacakan. Kencobaan mendahului kehancuran, tetap dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi Bapak Ibu kasih, kesombongan adalah awal sebuah kehancuran. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sudah mulai sombong, kau mulai sudah tinggi hati, hati-hati. Itu adalah awal dari sebuah kehancuran di dalam kehidupan kita. Ketika engkau sudah mulai sombong hati, justru itu awal dari sebuah kejatuhan. Jadi Bapak Ibu, orang sombong adalah orang yang menganggap rendah orang lain. Jadi saya bersyukur
Kita mau belajar sama-sama di sini, kita tidak usah sombong lagi. Dan kita percaya kita semuanya adalah sebuah keluarga, saling melengkapi, saling mendukung, saling memberi, dan saling menerima. Jadi Bapak Ibu, di saat kita tidak sombong di hadapan Tuhan, saya percaya hidup kita akan selalu diberkati Tuhan. Kita akan belajar di sini ciri-ciri orang sombong. Yang pertama adalah hobi pamer. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini hobi pamer itu dihilangkan dalam pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu, biasanya media sosial itu sangat-sangat bisa membuat kita hobi pamer. Jadi ngati-ngati dengan yang namanya status. Sebenarnya tujuan kita sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi kadang orang tuh bilangnya opo-opo kok di status, opo-opo di status. Tapi tidak apa-apa kalau Pak Roy ini kan karena pekerjaan ya, di status tidak apa-apa, karena itu sebuah pekerjaan. Tapi kalau kita opo-opo di status, kadang orang yang lihatnya tuh males Bapak Ibu. Tetapi kita percaya kalau kita tidak hobi pamer mulai tahun depan, saya percaya hidup kita akan selalu diberkati Tuhan, selalu merasa benar. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini biarlah kebenaran hanya milik Tuhan. Jadi kita jangan mikir aku sing benar, oh aku enggak, aku sing benar. Jangan seperti itu. Tetapi kita belajar untuk kebenaran adalah miliknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang sombong biasanya haus pujian. Mbak Stefania kalau dipuji biasanya langsung gimana gitu. Tapi Bapak Ibu, biarlah kita tidak menjadi orang yang sombong. Selanjutnya, bersikap kasar, tidak suka nasihat. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau dinasihati orang lain, bersyukurlah. Karena kalau engkau masih dinasihati, berarti Bapak Ibu disayangi orang yang nasihati Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah jadi orang yang tidak mau dinasihati, ya uripon ning hutang ngono, tidak ada yang menasihati. Tapi kalau kita mau dinasihati orang, bersyukurlah karena mereka sayang dengan kita. Jadi Bapak Ibu, hidup jangan sombong karena di atas langit masih ada langit. Jadi Bapak Ibu, opo to sini sombong ning dunia iki. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita alami saat ini, semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan masalah datang ke dalam kehidupan kita? Supaya kita tidak sombong hari-hari ini. Bapak Ibu senang masalah enggak? Atau senang berkat? Biasanya senang berkatnya, tapi di balik masalah itu sebenarnya ada berkat Tuhan. Tetapi kadang kita sebagai manusia senang berkatnya saja, tapi masalahnya suka ada Mimi? Enggak suka ya, sukanya berkatnya aja. Jadi Bapak Ibu, di saat Tuhan izinkan pergumulan masalah datang ke kehidupan kita, sebenarnya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Wes pokoknya dinikmati saja prosesnya Tuhan. Kalau mungkin kok hari ini tahun 2025 ini sampai akhir ini ada sesuatu yang mungkin Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, tetap syukuri. Karena sebuah proses yang Tuhan berikan buat setiap kita, supaya kita tidak sombong di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan membuat kita minus supaya kita rendah hati. Jadi Bapak Ibu, ojo ngenteni Tuhan minus nih kita, baru kita, oh aku salah kok Tuhan. Tetapi belajarlah untuk terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu gunung tidak perlu berkata dia tinggi, kita sudah tahu tidak gunung itu tinggi Bapak Ibu? Pasti tahu. Jadi setelah kehidupan kita tidak usah ngomong apa-apa, orang pun tahu. Jadi kalau kau punya sesuatu, wis meneng wae. Kalau kau punya mobil banyak, ya wis meneng wae. Ojo ngomong misalkan, oh saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya apa-apa. Mendingan meneng wae. Karena apa? Orang tuh kalau dihargai karena oh ternyata dia orang punya tuh. Tapi kalau orang sudah sombong segunung, ternyata tidak punya apa-apa,
itu sia-sia. Jadi Bapak Ibu, lebih baik diam. Diam adalah emas. Jadi Bapak Ibu, diam itu penting dalam setiap kehidupan kita. Hiduplah low profile dan tetap jaga hati. Jadi Bapak Ibu, hidup itu apa adanya, bukan ada apanya. Jadi apapun mungkin kalau kita punyanya sedikit ya dinikmati saja berkatnya Tuhan. Jangan jadi orang yang pengennya diuang orang misalkan. Tapi sekarang ibu-ibu terus tadi saya mendengarkan khotbah yang sungguh luar biasa. Ini jadi ibu-ibu senangannya sekarang kan beli skincare. Siapa di sini ya tidak skincarean? Pasti semuanya ibu-ibu itu pasti skincarean. Jadi Bapak Ibu kasihan bapak-bapak, ibunya skincarean tapi bapaknya gulung komeng. Artinya apa? Mikir paketan teko skincare lagi, paketan tekone baju lagi, paketan teko apa lagi. Kasihan bapak-bapak sing mikir Bapak Ibu, bapak kerja banting tulang hanya untuk bayar skincare paketan. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini wes tau, belajarlah untuk natural. Natural itu tetap cantik ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah sing pakai sesuatu, tapi kalau natural, kalau memang cantik dari dalam, itu akan dilihat orang tuh luar biasa. Jadi Bapak Ibu, love profile artinya hidup apa adanya tanpa kita dibuat-buat. Jadi Bapak Ibu, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa menjaga hati kita dengan baik hari-hari. Supaya apa? Terpancar sesuatu kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita jangan bilang kita tuh baik, tapi orang lihat kita kalau kita baik itu bisa saja. Artinya gini, oh kalau orangnya baik tanpa kita ngomong kalau kita baik. Jadi Bapak Ibu, aura itu akan tumbuh dalam setiap kehidupan kita kalau kita tidak pernah sombong hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau mulai sombong, saling mengingatkan. Yang punya suami atau istri yang sudah sombong, ojo sombong. Karena pesan Tuhan tahun depan adalah tentang kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau diproses Tuhan hari ini, percayalah itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, ciri orang tidak sombong adalah humble. Humble itu apa tuh Bapak Ibu? Humble itu apa Bapak Ibu? Apa? Ramah. Apa lagi? Humble apa? Rendah hati. Apa lagi humble? Engko nek sing iso jawab, engko bakarane ngono makan-makan sama-sama. Humble apa Bapak Ibu? Pak Roy apa humble Bapak? Menurut Pak Roy? Grapiak. Ada lagi humble? Ramah. Apa lagi? Ojo diglu kabeh to. Wong takoni ngono ora seneni kok uwet ya. Meme langsung doming lu. Namanya humble itu apa Bapak Ibu? Cakap menghadapi keadaan. Pak Muhadi, humble itu apa Pak? Suka berkomunikasi. Jadi Bapak Ibu, humble itu sebenarnya semuanya benar. Tapi di sini saya tuliskan humble itu adalah suka menolong orang lain. Humble bertutur kata sopan dan ramah dengan siapapun. Jadi Bapak Ibu, Tuhan pengen supaya setiap kita bertutur kata sopan dan ramah kepada siapapun dan suka menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kau diberikan kesempatan untuk menolong hari ini, ya tolongan. Kalau kau diizinkan Tuhan untuk menolong siapapun hari ini, ya ditulung. Artinya apa? Itulah pesan Tuhan yang luar biasa supaya kita saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam Efesus 4:23, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah
mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang humble itu gampang bergaul dengan siapapun, tidak pilih-pilih teman. Jadi Bapak Ibu, orang yang humble itu kepada siapapun pasti disenangi. Kalau kita ketemu dengan misalkan Pak Muat itu pasti senang. Karena apa? Senang guyon, senang ngobrol, senang sesuatu. Tetapi kalau kita tidak pernah humble kepada siapapun, maka orang yang akan mendekat kita akan wis males Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menjadi orang yang humble, bertutur kata sopan dan ramah, saya percaya hidup kita akan selalu dihargai orang lain. Jadi Bapak Ibu, dengan orang kaya kita bisa bergaul. Dengan orang mungkin sederhana kita bisa bergaul. Jadi bergaul itu jangan pilih-pilih ya Bapak Ibu ya. Bergaul dengan siapapun. Mas orang duwe-duwe ya tetap bergaul. Ojo sing lan duwe misalkan di singkri, tetapi yang mungkin kaya-kaya dicedai. Tetapi kita bergaul di sini tanpa memilih kaya atau miskin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Perkataan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, perkataan itu penting sekali. Omong sak ngomong dipikir, diatur supaya perkataan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan supaya kita bisa tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, suka menolong di sinilah peka terhadap kesulitan orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu, misalkan teman kita, saudara kita butuh bantuan kita tolong atau kita alasan? Kita tolong. Karena itu sebuah sikap yang luar biasa, sikap humble yang Tuhan berikan buat setiap kita, supaya kita suka menolong kepada orang lain dan selalu peduli kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, seperti Pak Muadi kemarin cerita bahwa kalau Natalan itu selalu berbagi berkat. Kemarin ada yang di Pak Muadi? Kalau tidak ada nanti ya Pak ya, nanti malam ya Pak ya. Jadi kalau Pak Muadi itu selalu cerita saya itu sudah lama sekali Bapak Ibu. Pokoknya pas Natal tuh bagi-bagi amplop. Mesti amplop itu sudah siap di sana. Jadi Bapak Ibu, nom ya tuwek ya Pak, nom tuwek tetap dikasih semuanya. Jadi Bapak Ibu, orang yang suka memberi, saya percaya berkatnya akan semakin melimpah. Tetapi firman kemarin, kalau kita jadi orang yang pelit, jangan harap Tuhan akan memberkati kita. Wong untuk makan saja orang pelit itu susah lah Bapak Ibu. Saya mikir-mikir, eman-eman lah. Tetapi kalau orang yang suka memberi, suka menolong pada orang lain, saya percaya hidupnya selalu dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu kasih, saya tadi lagi scroll TikTok. Saya tuh lagi kalau nyantai tuh senang scroll TikTok. Dan tahu kenapa? Bahwa itu sesuatu yang sangat mengenakan, sesuatu yang sangat membuat saya tuh bahagia. Bapak Ibu suka scroll TikTok enggak di rumah? Robi suka scroll TikTok enggak kalau di rumah? Suka ya. Saya percaya setiap kita yang muda-muda. Pak Puji suka scroll TikTok enggak? Oh enggak. Pak Puji tidak punya TikTok, puji Tuhan, kalau tidak usah belajar TikTok. Pokoknya timbang kok keenakan. Saya tuh senang sekali bahwa lagi pas nyuan itu scroll TikTok tuh ya wes. Terus pokoknya menyenangkan. Kadang guyu-guyu dewi, ada yang gelut kalau pacare, sing apa aneh-aneh pokoknya. Ketika saya tadi scroll TikTok itu sangat memberkati saya Bapak Ibu. Ada sebuah tulisan seperti ini. Tulisannya gini, jangan pernah mencubit atau mencakar orang yang pernah membantu. Saya ulangi, jangan pernah mencakar atau mencubit orang yang pernah membantumu. Tulisan itu ada lagi, jangan pernah menjelekkan di belakang orang yang pernah membantumu. Tetapi pikirkan tindakan, kapan saya bisa membalas kebaikan orang yang pernah menolong kita. Tapi Bapak Ibu, ini sangat memberkati saya. Kadang Bapak Ibu, kita sudah menolong orang lain, tetapi kadang
di belakang kita tuh kadang orang yang sudah kita tolong itu menjelekkan kita. Tetapi di sini kita belajar bahwa jangan pernah mencubit atau mencakar tangan yang pernah membantumu. Tetapi Bapak Ibu ingat, kalau kita pernah dibantu orang lain, saya percaya setiap kita pernah dibantu orang lain. Tetapi Bapak Ibu pikirkan kapan waktunya supaya Bapak Ibu membalas segala bantuannya yang mereka berikan buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ojo pernah cubit, ojo pernah nyakar orang yang pernah membantu. Artinya apa? Belajar untuk berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Tetapi Bapak Ibu, supaya kita hidup menjadi rendah hati, supaya kita tidak pernah menjelekkan orang di belakang kita, tetapi yang harus kita lakukan adalah supaya kita memberikan sesuatu yang luar biasa, suka menolong dan suka peduli kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, sikap peduli ini sangat penting hari-hari ini. Artinya jangan jadi orang yang egois, duwe-duweku dewi, wis aku gak mikir wong. Tetapi di keluarga besar GPS ini artinya suka menolong, suka memberi pada siapapun yang membutuhkan. Jadi supaya kita selalu diberkati Tuhan dengan kita suka menolong. Yang ketiga, ciri orang yang rendah hati adalah berjiwa besar. Di dalam Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seseorang yang lain, yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat janganlah demikian. Bapak yang terkasih, berjiwa besar adalah minta maaf dahulu meskipun tidak salah. Saya mau tanya Bapak Ibu, nek jenengan gak salah, suruh minta maaf, mau enggak Bapak Ibu? Mau enggak Bapak Ibu? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang berjiwa besar adalah meskipun dia tidak salah, tetapi belajar untuk mau mengampuni orang lain. Mengampuni itu susah atau gampang Bapak Ibu? Susah. Kenapa Mbak Desi kok susah? Berdamai dengan hati kita dulu. Iya. Jadi mood kita misalkan pengen mengampuni, kadang Iya. itu harus berdamai dulu baru. Itu kalau Bagus. saya Iya, enggak apa-apa. Itu sebuah opini, enggak apa-apa. Jadi memang mengampuni memang enggak gampang Bapak Ibu. Jadi Pak Desi tadi bilang berdamai dulu dengan diri kita sendiri secara pribadi. Tapi memang mengampuni itu memang hal yang sangat sulit kita lakukan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita seperti Tuhan yang selalu mengampuni anak-anaknya. Artinya apa? Meskipun kita berbuat dosa, meskipun kita berbuat salah sama Tuhan, tapi Tuhan mengampuni enggak Bapak Ibu? Sangat-sangat mengampuni. Gak mungkin Tuhan tuh pegel kalau adil karena kita berbuat dosa. Meskipun kita sudah berbuat dosa, tapi Tuhan bangkit tona. Tetapi kita belajar di sini, orang yang berjiwa besar adalah minta maaf dahulu meskipun tidak salah. Jadi Bapak Ibu, sangat sulit untuk meminta maaf apalagi kita tidak salah. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita minta maaf walaupun kita tidak salah. Mau mengampuni Bapak Ibu? Melalui tahun 2025 ini kita mau bereskan dengan siapapun. Artinya kalau mungkin punya masalah dengan siapapun, bereskan malam ini supaya apa? Ada pengampunan ini daripada Tuhan. Karena di tahun 2006 nanti kalau kita masih punya kerikil-kerikil dalam hati kita akan menerima sesuatu yang besar yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengampuni artinya melepas dan tidak mengingat kesalahan orang lain. Kalau mungkin kita melepas itu susahnya sekali. Dan juga kita mengingat kesalahan mereka itu susah sekali. Tetapi melalui perenungan malam hari ini, meskipun kau disakiti, engkau harus melepas dan tidak pernah mengingat kesalahan dan tidak membahas kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Mau Bapak Ibu? Tidak gampang Bapak Ibu, tapi kita mau belajar di sini tentang kerendahan hati. Di saat kita berjiwa besar, saya percaya kita bisa mengampuni orang lain. Jadi Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang berjiwa besar dan mau mengampuni
orang lain. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang besar tahun 2006, bereskan malam ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kau masih punya kepahitan dengan siapapun, bereskan malam ini. Dan saya percaya di saat kita beres dengan Tuhan, kita juga beres semuanya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya di saat kita sudah bereskan malam ini, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya melalui momen akhir tahun ini, kita mau jadi berjiwa besar. Dan kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti doa Bapa kami, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Itulah suatu pesan yang luar biasa, supaya di tahun 2006 nanti kita berjalan bersama Tuhan. Dan saya percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, ciri orang rendah hati yang pertama tadi adalah tidak sombong. Jadi mulai malam hari ini, buang kesombongan Bapak Ibu. Buang tinggi hati dalam Bapak Ibu. Jadi semuanya Bapak Ibu, ini adalah titipan. Yang kedua, jadilah orang yang humble. Kepada siapapun kita bisa. Dan yang ketiga, berjiwa besar, artinya mau mengampuni orang yang mungkin bersalah dengan kita, dan meskipun kita tidak salah, kita mau belajar untuk minta maaf. Dan saya percaya biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh membawa kita di tahun 2006 untuk menapaki hidup yang lebih baik lagi. Dan saya percaya kalau kita di proses Tuhan tahun 2005, saya percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Saya minta pemain musik blessing untuk maju ke depan. Kita sama-sama pujikan lagu yang pertama tadi, pernyataan Tuhan. Biarlah kita mau merespon, merenungkan segala pernyataan Tuhan di tahun 2026 ini. Saya percaya Tuhan juga akan menyertai kita. Saya minta Bapak itu bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah malam ini kita mau merespon segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita merenungkan sejenak di tahun 2025 ini, bahwa segala pernyataan Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh ada malam ini. Ini semuanya bukan karena kekuatan kita, tetapi kita percaya ini semuanya karena pernyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam ini Tuhan. Bila kami merenungkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami boleh hidup malam ini sampai malam ini Tuhan, ini semuanya karena pernyataan-Mu Tuhan. Bahwa kami terus naik hari-hari ini Tuhan, dan kami akan membuang segala kesombongan kami, dan kami mau jadi orang yang rendah hati mulai malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat pernyataan-Mu semua.
biarlah malam ini Bapak kita kasih, kita boleh merenungkan sejenak setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bahwa di tahun 2025 penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan kita mau minta pada Tuhan malam hari ini untuk menyongsong tahun 2026, biarlah penyertaan Tuhan juga selalu ada dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya minta Bapak Ibu doa secara pribadi sama Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan malam hari ini. Apa yang Engkau mau, apa yang Kau rindukan tahun 2006 nanti, biar Tuhan mendengarkan apa menjadi isi hati kita malam hari ini. Sampaikan secara pribadi Bapak Ibu kepada Tuhan malam hari ini. Biar penyertaan Tuhan juga selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ini hati kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Inilah seruan doa kami secara pribadi kepada Engkau malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan mendengar setiap hati-hati kami malam ini Tuhan. Ya Ramasya kadara papare pasikere. Kami bawa hati kami malam ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pesan Tuhan malam ini tentang kerendahan hati Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Buat kami tidak sombong dan tinggi hati Tuhan hari-hari ini Tuhan. Tiada masih bentuk karakter kami malam hari ini Tuhan. Tiada masih supaya hati kami seturut dengan hati-Mu Tuhan. Tiada tiada masih Kiara masih ampuni kami Tuhan di tahun 2025 Tuhan. Kiara kami ingin terobosan baru Tuhan berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Kami ingin perkara yang besar Tuhan akan berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Tiada masih karena minta Tuhan, minta Bapak Ibu kepada Tuhan malam hari ini. Minta kepada Tuhan Bapak Ibu hari ini harapan apa yang Tuhan inginkan. Tiada masih karena Tiada masih karena Tiada masih karena Tiada masya karana papa balana masya karana papa Tiada masya karana papa balana masya karana papa. Kami berdoa khususnya buat jemaat di tempat ini Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah bernaung di GPPS hidup di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bilang penyertaan-Mu juga dalam tahun 2006 nanti Tuhan. Perlindungan-Mu, pengayuman-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Berkat yang melimpah Tuhan akan berikan buat setiap kami Tuhan. Meskipun banyak prediksi Tuhan tahun depan adalah tahun yang sukar, tapi kami patahkan malam itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang luar biasa Tuhan akan berikan buat kami. Sesuatu yang ilahi Tuhan akan berikan buat kami Tuhan.
Hiara masyakara papa 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 papa. Hiara masyikara papa 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 papa. Hiara masyakara papa papa masyikara papa 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 papa. Masih
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Bapak Ibu merenung sejenak pada malam hari ini. Biarlah secara pribadi Tuhan akan sampaikan pesannya kepada Bapak Ibu secara pribadi malam ini. Tuhan yang lebih tahu hati Bapak Ibu, Tuhan yang lebih mengerti isi hati Bapak Ibu malam hari. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi di dalam hidup Bapak Ibu masing-masing. Diam sejenak malam hari ini. Rasakan Tuhan membisikkan sesuatu yang luar biasa malam ini. Secara pribadi di dalam hidup Bapak Ibu. Jangan lewatkan momen ini Bapak Ibu. Jangan lewatkan momen ini Bapak Ibu. Tuhan ingin berbicara secara pribadi dalam hidup. Tuhan ingin ngomong dengan kamu hari ini. Tuhan ingin menyampaikan isi hati. Biarlah Tuhan dengarkan. Ambil sikap pribadi Bapak Ibu. Biarlah di tahun 2006 nanti, apa yang menjadi pesan Tuhan boleh kita kerjakan secara pribadi, lepas pribadi. Ya masyikara, shikara mahire masyikira, nihayire boshikara bosidekari, nahayire bo shidahare borishikare gahara, lera mahayire boshikara bore. Nahayere po, nehayere po le mashikara, shihare ne moshika, dihare moshikire kahani ne moshika, hayere moshikire kahayere manere poshi, no shiribo, ne yoshiri hi moshiri kai. Hoshiri hai, hoshiri hai, lebo hoshiri hai, lebo hoshiri kai. Nahai lebo, hiara mashikara, hiara mashikara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengakhiri tahun 2025 dalam keadaan suka dan damai sejahtera. Berkat Tuhan telah melimpah dalam kehidupan kami melalui tubuh jiwa kami, anak-anak kami, saudara kami telah Tuhan berkati. Kiranya Tuhan berkat-berkat dalam tahun yang telah kami lalui ini bisa menjadikan sesuatu yang berkenan dalam perjalanan kehidupan iman kita. Tuhan, kalau sebentar menyongsong tahun 2026, kiranya Tuhan berkat Tuhan tetap melimpah dan mengalir dalam kehidupan kami, kehidupan suka dan menyenangkan di dalam ikut dalam Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Apalagi Tuhan dengan dasar iman kami dalam perjalanan yaitu tentang akan kerendahan hati. Tuhan, sebab dengan pembelajaran kami untuk rendah hati ini, kami percaya Tuhan dengan kerendahan hati kami sudah menghilangkan sifat ego, kesombongan, sehingga Tuhan kami mau menerima apa adanya, terlebih berakhir dengan menyenangkan. Dengan kerendahan hati Tuhan akan memberi berkat. Namun kalau kita masih mempunyai kesombongan, kecokaan, Tuhan akan menghancurkan kecokaan. Kiranya Tuhan kerendahan hati tertanam dalam kehidupan anak-anak di GBPS ini, sehingga Tuhan dengan melalui itu berkat-berkat akan melimpah dalam kehidupannya. Baik hamba Tuhan, Tuhan kita semua sidang jemaat yang malam hari kita bisa menghadiri penutupan juga kerendahan yang akan dicurahkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta Ibu Deborah untuk berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang senantiasa kami hormati dan kami sanjung tinggi. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih atas pengawalan-Mu bagi kami Tuhan. Maka terima kasih atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan menjadi bekal untuk kehidupan kami sepanjang tahun ke depan Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau dengan tulus ikhlas dan suka hati Tuhan. Bila boleh memberkati tangan-tangan kami Tuhan, dan kiranya apa yang kami beri untuk gereja kami di GBPS itu Tuhan, boleh Tuhan digunakan dengan baik Tuhan untuk kemuliaan untuk tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang mengajar dan menopang
kasih atas keselamatan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya Bapak Gembala dan atau ditutup. Ya, shalom Bapak Ibu. Kami mengundang lagi untuk besok minggu tetap ibadah. Jadi jangan ini ibadah dan besok enggak. Jadi tetap minggu ibadah, ada perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Dan besok minggu ada ibadah penyerahan anak. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya segera memberikan data ke gereja supaya besok minggu bisa diadakan untuk penyerahan anak. Yang kedua, saya bersama pribadi bersama Bu Gembala di tempat ini, kalau mungkin Bapak Ibu di tahun 2025 ini ada sesuatu kata, sesuatu perbuatan yang membuat Bapak Ibu mungkin sakit hati dengan saya pribadi malam ini minta maaf secara pribadi kepada Bapak Ibu. Dan saya ingin di tahun 2026 lagi kita kembali seperti orang Islam dulu Bapak Ibu, kosong-kosong. Jadi kita tidak ada grandelan lagi. Dan saya minta maaf sekali kalau mungkin ada salah dengan saya sama Bu Gembala, dengan Bapak Ibu. Saya juga minta maaf. Namanya manusia tak luput dari salah. Ini saya mengucapkan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu di tahun 2025, dan jangan sampai di tahun 2006 semakin kendur, tetapi kita semakin semangat lagi di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, malam ini jangan pulang dulu. Jadi gereja menyediakan bakaran ya Mbak Tigura ya. Bakaran ini sangat banyak. Nanti kalau jenengan pulang sih makan sopo. Jadi kita makan sama-sama, kenyang sama-sama, sukacita sama-sama. Terima kasih. Ada tambah lagi? Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan. di tengah-tengah kami, Engkau memimpin ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran Firman yang sungguh membekali kami memasuki tahun 2026 Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau tahu di tahun 2025 Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun memasuki tahun 2026 Tuhan juga akan menyertai kami, melindungi kami, memberi kekuatan kami Tuhan. Dan Tuhan tidak akan melepaskan kami, Tuhan akan menopang kami. Kami percaya Tuhan juga akan meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam berkat kesehatan, kekuatan, berkat yang baik boleh turun atas anak-anak-Mu pada saat malam hari ini. Dari yang terkecil sampai yang tertua Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam. Memberkati rumah tangganya, memberkati studinya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat anakmu yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan. Lawat Tuhan, jagai mereka, lindungi Tuhan. Seperti kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan ciptakan di rumah dengan selamat, tidak ada hal yang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami naikkan pada saat malam hari. Mari Bapak Ibu kita akan biarlah berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa surgawi, berkat kesehatan, kekuatan boleh mengalir buat kita yang hadir pada saat malam hari ini. Waktu Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah boleh memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin.